Yang banyak ditampilkan adalah khususnya jalan tol, kemudian bandara yang banyak, pelabuhan yang ditambah dan diperbaiki, bendungan yang dilaporkan diperbaiki maupun ditambah. Untuk mengoptimalkannya diperlukan layanan belanja yang meningkatkan layanan kepada kesehatan, pendidikan, dan semacamnya, sehingga itu butuh biaya. Sayangnya pendapatannya kan untuk belanja yang tidak ditambah itu saja sudah kurang. Nah, lalu dengan demikian utangnya jadi bertambah. Benar nggak utang itu dipakai untuk keperluan-keperluan yang dinarasikan itu? Kita tidak like, dislike, pro atau anti pemerintahan Presiden Jokowi. Kita lihat saja angka-angkanya. Artinya secara output nilai bandara itu kan ada, meningkat. Secara aset dia meningkat, tapi tidak memiliki outcome atau impact dan benefit yang berkepanjangan. Bukan berarti tidak ada, kecil. Mudah-mudahan pengelolaan utang ini harus jauh lebih prudent, lebih hati-hati. Malam ini saya ingin mengajak para pembelajar ekonomi untuk mencoba melihat apakah utang pemerintah selama 2 periode maksudnya 2 presiden ya, berarti 20 tahun, yaitu era pemerintahan SBY dan era pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya era pemerintahan Presiden Jokowi. Mengapa demikian? Karena kita berulang kali mendengar penjelasan dari pemerintah, bahkan di lamannya, laman itu website ya, resmi Kementerian Keuangan, itu sering muncul, bahkan dulu pernah ada picture yang cukup lengkap, sekalipun sekarang sudah diganti, itu mengenai penjelasan mengapa pemerintah berutang, untuk apa pemerintah berutang, lalu ujungnya adalah bahwa utang pemerintah tersebut produktif. Kajian kita kali ini mengarah ke sana. Sebelumnya kita merefresh kembali bahwa semua atau hampir semua pemerintah, semua negara itu berutang. Tetapi yang membedakannya adalah satu, nilainya. Nilai itu bisa nominalnya ya. Bisa juga nilai itu artinya rasio. Karena misalnya negaranya besar, dia utangnya besar, ya tidak bisa dibandingkan dengan negara yang size-nya lebih kecil. Size itu bisa jumlah penduduk, bisa ukuran perekonomian. Nah itu lebih sedikit. Maka yang satu utangnya lebih banyak, itu mungkin secara nominal, tapi lalu ada secara rasio. Nah dalam konteks itu kita bisa bicara rasio utang atas produk domestik bruto atau PDB. Nah, semua pemerintah berutang. Yang membedakannya adalah besaran nilainya, besaran rasionya, dan satu lagi yang paling penting, apakah utang tersebut dipergunakan secara baik oleh pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Indonesia di era Presiden Jokowi ini terutama, sebetulnya semua era ya, tetapi yang era Pak Jokowi ini iklannya paling heboh lah, bahwa pokoknya utang pemerintah ini produktif, seolah-olah menjawab pemerintahan Jokowi banyak berutang. Nah, dijawab bahwa kami berutang untuk hal-hal yang produktif. Yang banyak ditampilkan adalah khususnya jalan tol, kemudian bandara yang banyak, pelabuhan yang ditambah dan diperbaiki, bendungan yang dilaporkan diperbaiki maupun ditambah, kemudian embung itu danau kecil yang berfungsi seperti bendungan kecil ya, juga ditambah dengan soal jaringan-jaringan infrastruktur yang lain. Dengan demikian utang itu produktif, kira-kira begitu argumennya. Kembali ke awal dulu, sebabnya itu ya karena belanjanya lebih besar dari pendapatannya, itu dulu sebab pertama. Ya, karena belanja lebih besar dari pendapatan, dialami defisit, namanya kekurangan. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Kalau untuk kasus Indonesia, selalu defisit. Nah, dengan demikian kan, tiap tahun bertambah dong utangnya. Itu penyebabnya ya. Cuma nanti kita bisa membandingkan defisit di era Presiden SBY berapa, di era Jokowi berapa, tiap tahun rata-ratanya berapa. Nah, kita sudah pernah kajian tentang itu, bahwa yang jelas di era Presiden Jokowi memang tambahannya luar biasa. Nah, benar nggak argumen bahwa utang pemerintahan Presiden Jokowi ini produktif? Secara narasi iya ya, bahwa utang dipakai untuk ini nih. Alasan teoritisnya, mengapa kita harus melakukan utang dan membangun segala macam infrastruktur itu? Nah, kata pemerintah di awal periode pertama ya, bukan di awal juga, di tahun kedua, tahun ketiganya, penjelasannya karena Indonesia ini tertinggal dalam hal infrastruktur, dalam hal konektivitas, itu ketinggalan.
Akibat ketinggalan, Indonesia daya saingnya tidak termasuk yang tinggi. Nah, karena itu kan perlu dilengkapi infrastruktur tersebut, konektivitas tersebut. Nah, begitu juga sumber daya manusia Indonesia dianggap masih belum optimal. Untuk mengoptimalkannya diperlukan layanan, belanja yang meningkatkan layanan kepada kesehatan, pendidikan, dan semacamnya, sehingga itu butuh biaya. Narasi ini narasi yang betul ya, narasi ini betul bahwa untuk itu diperlukan belanja yang lebih banyak. Sayangnya pendapatannya kan untuk belanja yang tidak ditambah itu saja sudah kurang. Nah, lalu dengan demikian utangnya jadi bertambah. It's okay. Tapi setelah berjalan 9-10 tahun ini, kita nanti lihat benar nggak utang itu dipakai untuk keperluan-keperluan yang dinarasikan itu. Nah, nanti kita ke situ. Nah, tetapi saya ingin mengajak para pembelajar ekonomi ini, kita tidak like, dislike, pro atau anti pemerintahan Presiden Jokowi. Kita lihat saja angka-angkanya untuk membuktikan narasi tersebut atau mengkritik narasi tersebut dalam realitasnya. Nah, saya kembali dulu ke awal. Ini yang memperlihatkan posisi utang dari tahun ke tahun. Ini posisi ya. Nah, jadi misal posisi tahun 2023, 31 Desember, itu 8.143 triliun. Nah, 2024 belum berakhir. Saat ini baru kurang lebih 8.353 triliun akhir Mei. Masih ada 7 bulan untuk data. Nah, itu saya menduga 8.850. Dugaan saya atas dasar angka-angka di APBN dan perubahan kurs. Nah, maka kita dapat grafik nih dari tahun ke tahun. Kita bisa melihat tambahannya ya. Ini yang orange ini bukan presentasi, tapi tambahan nilai utang. Jadi 8.850 dikurangi 8.143, berarti selama tahun 2020 berjalan ini, saya mengestimasi akan ada tambahan utang 707. Tambahan itu berarti utang baru dikurangi yang dilunasi ya. Kalau utang barunya bisa sampai 1.200. Nah, ini masih dugaan saya. Tapi yang sudah real tahun kemarin 409, tahunnya 823, dapatlah ini. Nah, boleh dong kita menambahkan. Ditambahkan aja dari tahun ke tahun. Lalu kita mulai dari 2014 akhir, Presiden Jokowi dilantik bulan Oktober. Nah, kita dapat angka tambahannya hingga akhir 2024 nanti adalah 6.241 triliun. Tambahan utangnya ya. Kalau posisi utangnya 8.850. Nah, pada saat Presiden SBY tambahannya 1.309. Dari 1.300 menjadi 2.609. Nah, kita dapat juga angka tambahan tahunan. Semacam itu ya. Itu utang yang faktanya terjadi. Lalu apakah narasi tentang produktivitas tadi bisa kita kaitkan dengan tambahan itu? Nah, saya mengajak para pembelajar ekonomi ini memakai 3 aspek saja. 3 aspek, 3 ukuran, tapi setiap ukuran bisa jadi 1-2 indikator ya. Jadi ukuran itu ukuran tentang apa, indikatornya bisa 2 atau 3 untuk mencerminkan ukuran atau aspek tersebut. Yang pertama tentu kita harus melihatnya adalah pada aset. Jadi apakah utang itu dibelanjakan menjadi aset, terutama aset jangka panjang, aset tetap dan aset investasi jangka panjang. Bisa ya dinalar. Jadi kalau memang suatu utang itu produktif, salah satu dampaknya adalah meningkatnya nilai aset tetap dan nilai investasi jangka panjang. Ini mungkin bisa dipahami dalam perekonomian keluarga. Jadi kalau dia dapat utang itu dipakai bangun rumah, ya toh, itu namanya aset tetap. Atau dia investasikan di usaha, itu investasi namanya, investasi jangka panjang. Tapi kalau dia beli makanan, dimakan, dihabisin, atau beli barang yang setahun habis, itu namanya bukan menjadi aset maksudnya. Nah, itu kita lihat nanti. Nah, sebelum sampai ke situ, saya ingin mengingatkan para pembelajar ekonomi. Yang seperti ini saja jarang dilakukan oleh pemerintah. Maksudnya tidak diutarakan ke publik. Pemerintah mengatakan produktif itu antara lain menunjukkan jumlah jalan tol, kilometer jalan tol, kemudian jumlah bandara, jumlah bendungan yang diperbaiki. Ya itu benar, tetapi nilainya berapa? Utangnya berapa? Nah, saya mengajak pembelajar ekonomi, soalnya bisa terjadi begini kan. Ini umpama saya meminjam utang ke perbankan, mengajukan proposal ya 10 miliar dan jaminan saya memenuhi syarat, harus saya dikasih 10 miliar. Tetapi 10 miliar yang saya pinjam itu kan sebenarnya ada peruntukannya, meskipun tidak mengikat, yaitu hanya sebagai syarat administrasi kalau di bank, kalau asal jaminannya cukup. Nah, tetapi ternyata saya hanya menggunakan 2 miliar dari itu untuk yang sesuai proposal. Yang 8 miliar saya gunakan untuk hal yang lain.
Kan bisa begitu. Nah, kita harus mengukur yang diutarakan pemerintah ini sesuai nggak dengan tambahan utang tadi. Ya, kalaupun tidak persis sama, sebagian besarnya. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin ingatkan juga satu hal. Kebiasaan pemerintah itu tidak menampilkan nilai output total. Ya, jarang. Ya, untuk tidak mengatakan tidak pernah, jarang. Itu maksudnya disampaikan sebagian saja. Karena itu bisa semacam narasi saja. Tadi saya memakai 2 miliar, terus saya bilang saya utangnya dipakai untuk ini yang saya perlihatkan salah satu rumah saya, kemudian ada mobil yang dipakai untuk produksi, untuk ngantar-ngantar barang, ada mesin. Padahal levelnya cuma 2 miliar. Nggak kelihatan. Itu ya. Itu pun masih ada kritik sebelum kita menjelaskan lebih jauh. Yang dipakai oleh pemerintah untuk mengutarakan produktivitas utangnya itu adalah nilai proyek, nilai input biaya. Ya, jadi begini, ketika menyatakan bahwa tahun kemarin kami membangun infrastruktur 300 triliun, tahun ini 400 triliun atau 350 deh, itu seolah-olah naik 50 triliun, sekian persen kan. Padahal jangan lupa, yang diutarakan itu nilai biaya. Belum tentu yang 350 itu secara output lebih banyak dari yang 300. Bisa karena kenaikan harga, kenaikan ongkos. Ya meskipun ya harus diterima sebagai ukuran, tapi dikritisi seperti itu. Silakan para pembelajar ekonomi di mesin pencari. Bagaimana penjelasan Ibu Sri Mulyani, bagaimana penjelasan pemerintah, atau di dokumen resmi mereka, nota keuangan. Saya ingin menyatakan, menilai, nanti silakan apakah Anda sama dengan saya pendapatnya. Pemerintah lebih sering memainkan data-data input atau biaya. Nah, padahal harusnya yang pertama output dulu dong. Bisa jadi sama-sama keluar 300 triliun, outputnya lebih kecil, barangnya naik atau ongkosnya lebih besar. Jadi kita harus hati-hati dulu di situ. Maka saya lalu melihatnya pada nilai aset yang diutarakan oleh pemerintah sendiri. Nah kan pemerintah itu punya neraca yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat, LKPP namanya. Itu tiap tahun. Berakhir tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Nah khusus neraca adalah kondisi 31 Desember. Jadi kalau saya sebut 2023, itu adalah neraca 31 Desember tahun 2023. Kan kita bisa lihat, di situ aset khususnya tadi, seperti saya ingatkan adalah aset tetap dan investasi jangka panjang, berapa nilainya? Kalau utang dipakai untuk ini, naik nggak secara signifikan? Itu namanya aset ya. Kenaikan pada aset tetap dan investasi jangka panjang. Pengukuran kedua adalah kalau suatu dikatakan produktif, utang dalam hal ini utang pemerintah, mestinya utang tersebut meningkatkan pendapatan negara. Jadi kalau tadi kembali ke contoh saya yang berutang untuk keperluan produktif, itu realisasinya jika berhasil ya, itu berarti akan meningkatkan pendapatan saya di tahun-tahun mendatang. Nah, pemerintah ini kan sudah berjalan hampir 10 tahun, berarti kan sudah kelihatan tuh. Apakah utang yang tadi kita sajikan dalam grafik itu meningkatkan pendapatan? Kita cek aja nanti satu-satu. Jadi aspek kedua kita kaitkan dengan pendapatan. Aspek ketiga yang harus kita lihat adalah karena pemerintah itu bisa ngeles, ya mungkin ngeles terlalu kasar saya menjelaskan. Kan pemerintah tidak profit oriented. Tidak harus pendapatannya sendiri yang naik, tapi pendapatan seluruh masyarakat. Kan bisa begitu. Jadi bahwa berutang itu tadi kan meningkatkan infrastruktur, konektivitas, memperbaiki SDM, memperbaiki macam-macam yang mengakibatkan masyarakat semakin sejahtera. Nah, apa ukurannya? Namanya produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu sebetulnya nama lain dari pendapatan nasional. Kalau pakai bahasa populer, ya pendapatan seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya termasuk perusahaan, termasuk negara, termasuk rakyat. Dan yang paling banyak justru rakyat. Jadi itu naiknya berapa? Ada lagi caranya untuk mengukur kenaikan pendapatan yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan produk domestik bruto. Jadi dalam ukuran ini kita bisa pakai produk domestik bruto, bisa pakai pertumbuhan ekonomi. Nanti kita lihat naiknya PDB berapa, naiknya pertumbuhan ekonomi berapa, dikaitkan dengan utang. Jadi tiga aspek. Nah, mari kita lihat satu-satu. Nah, ini dulu. Tadi saya ingin katakan, aset dan yang dimaksud adalah aset tetap. Jadi pemerintah itu setiap 31 Desember tadi di LKPP menyatakan punya harta. Harta itu bahasa akuntansinya aset. Sekian
utang sekian, modal sekian. Jadi kita 3 aspek aja. Nah ini kita, di antara harta itu terkait dengan utang, kita mencermati aset tetap. Nah inilah gambar aset tetap. Nilainya di sebelah sana, berarti ini sekitar hampir 7.000 triliun kurang sedikit ya. Itu triliun ya. Rupiah dari itu 7.000 triliun. Saya gambar aja nih. Yang sumbernya adalah LKPP. Tapi jangan dibandingkan dengan 2013 ke sana, karena yang di sana tidak menghitung penyusutan. Kenapa tidak menghitung penyusutan? Ya karena memang proses akuntansi pemerintah ini berkembang ya, maksudnya diperbaiki. Dulu nggak dihitung, sekarang dihitung. Maka membandingkannya mulai 2013 ini. Nah ini jadi ada kenaikannya. 2014 ini justru turun sedikit, ini naik sedikit. Nah ini ada naik banyak nih. Tapi yang sekarang nih, 2023 ini naik 3,48, 2022 naik 13,16, sebelumnya malah negatif, sebetulnya hampir sama. Ini dilihat dari gambarnya ini. Oh, naik kan ini. Dari 2014 ke sini kan naik. Nanti dulu. Nah, naiknya itu ada ceritanya. Naik itu bisa karena memang aset baru dibeli, maka bertambah. Dan jangan lupa kan ada penyusutan. Kalau belinya itu setara dengan penyusutan terhadap di aset tetap lainnya, maka dia sama. Jadi ibaratnya kalau mesinnya susut 50 triliun, kita beli 50 triliun, berarti sama tetap asetnya. Nah ini sudah menghitung penyusutan. Yang terjadi adalah di tahun 2019 itu terjadi lompatan. Lompatan yang mencapai berapa ini? 208%. Itu kenapa? Karena revaluasi. Revaluasi itu adalah kebijakan untuk menginventarisir semua aset tetap. Aset tetap itu tanah, jalan, mesin, peralatan, itu aset tetap namanya. Dihitung ulang, diinventaris, dihitung ulang, diberi harga baru. Bukan harga pada waktu dia dibayar. Jadi asetnya mungkin tidak banyak bertambah, nilainya langsung melesat. Nanti akan kita bandingkan di tahun ini tambahan utang berapa. Nggak mungkin. Tambahannya ini lebih besar dari utang di tahun tersebut. Berarti ini kan memang karena revaluasi. Kemudian terjadi lagi di tahun 2022. Apa? Bukan revaluasi. Tetapi ada jenis aset yang dulu tidak masuk aset tetap. Namanya aset konsesi jasa. Agak sedikit akuntansi ya ini. Konsesi jasa itu begini. Ada aset tetap berupa fisik, berupa bangunan. Saya masih mencari-cari tahu nih apakah jalan tol masuk sini. Ada jalan. Lalu itu dibangun, dibiayai oleh swasta, kemudian dengan pemerintah kerjasama karena menyangkut beberapa aspek yang menjadi haknya pemerintah dalam bidang itu, pemerintah dapat konsesinya. Jadi nanti kalau sudah dipakai sekian tahun, pemerintah nilai aset itu milik mereka. Dan pada tahun-tahun berjalan juga mereka memperoleh pemerintah. Gitu. Jadi dihitunglah, terdapat aset konsesi jasa pada tahun 2022. Tidak tanggung-tanggung nilainya. 1.000 triliun kurang lebih. Tetapi kan membandingkan 2022 dengan 2021 tidak apel dengan apel kenaikannya ini karena ada itu, bukan karena ada utang. Gampangannya saya ingin sederhanakan, kenaikan aset tetap ini tidak memperlihatkan bahwa sebagian besar utang dibelikan ini. Bukan berarti tidak ya, dibelikan, tapi saya contoh sekali lagi. Saya ngutang 10 miliar, bercerita bahwa itu adalah untuk beli aset tetap. Ternyata yang saya pakai hanya 2 miliar tadi kan. Ini contoh saja. Nah, itu yang terjadi. Karena kalau dipakai, ini nanti gambarnya nggak begini, mencelat gambarnya ke atas. Dan tidak dalam konteks 2019 dan 2022. Nah, saya perlihatkan khusus beberapa jenis aset tetap yang nilainya besar-besar. Yang dari tadi sekitar hampir 7.000 ya, 6.800-an tadi, yang paling besar adalah tanah. Itu lebih dari separuh berbentuk tanah. Jadi memang wajar ya, nilai aset pemerintah terbesar itu tanah. Nah, tanah itu mencapai berapa ini? Hampir 4.300 triliun ya kalau di sini. Dan tanah tidak mengalami penyusutan. Tetapi kalau kita lihat selama berapa tahun ini, 1, 2, 3, 4 tahun terakhir, nilai aset tanah pemerintah pusat itu justru turun sedikit. Saya kemudian telisik di laporannya, oh bukan dijual, tetapi sebagian memang dipindahkan ya, dihibahkan, bisa ke pemerintah daerah, bisa ke BUMN, jadi masuk akal lah. Tetapi boleh dong juga saya melihat nyaris tidak ada pembelian tanah baru selama 4 tahun terakhir. Nyaris tidak ada. Jadi dengan kata lain, khusus tanah, tidak ada dari nilai utang dibelikan tanah selama beberapa tahun terakhir ini. Melonjak ya, dari sini ke sini.
hampir 4,5 kali lipat. Di sini juga bukan karena beli dari utang. Bagaimana kaitannya dengan grafik yang sebelumnya? Saya ingatkan grafik sebelumnya tadi seluruh aset tetap. Ini salah satu jenisnya, tanah. Tanah dilakukan revaluasi di tahun 2019. Tanahnya tetap, tetapi diberi harga sesuai tahun revaluasi. Revaluasi dilakukan selama 2017 dan 2018, pembukuannya disetujui 2019. Pada waktu akhir 2018 sudah selesai, tapi BPK belum menerima. Ada syarat-syarat yang dia harus penuhi. Ya, kita pembelajar ekonomi, ya mungkin nanti pada tingkat yang lebih advance kita pelajari mengapa waktu itu BPK belum menyetujui langsung. Sekarang 2019 disetujui. Jadilah naik ke sini. Nah, cerita di sini banyak, tetapi saya boleh dong mengambil kesimpulan bahwa utang jelas tidak banyak dipakai untuk beli tanah. Kan begitu kurang lebihnya, dikit. Nah, apa jenis aset tetap lainnya? Jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan bisa dipahami ya. Irigasi ya sudah kita tahu, bendungan. Jaringan itu macam-macam, jembatan, pelabuhan itu jaringan. Konektivitas. Jalan irigasi ini mengalami penyusutan tiap tahun. Ada persentase penyusutan menurut standar akuntansi pemerintah. Karena itu kalau tidak terjadi pembelian dia turun. Kalau terjadi pembelian yang senilai sama, itu grafiknya tetap. Lah ini turun. Jadi selama beberapa tahun terakhir, 4 tahun terakhir, jelas-jelas turun. Boleh dong kita ambil kesimpulan, duit utang juga tidak dipakai untuk ini. Tidak signifikan, dipakai dikit lah. Mengapa naik di tahun 2019? Jawaban juga revaluasi. Jadi revaluasi di tahun 2019 itu dilakukan di tahun 2017 dan 2018, disetujui dalam pembukuan 2019, itu atas tanah, kemudian bangunan, kemudian jalan irigasi dan jaringan. 3 itu. Maka untuk membuktikan bahwa tidak banyak duit utang dipakai untuk yang kita sebutkan tadi, terbukti dari jalan. Ini data menarik ya, karena kita seolah-olah mendapat narasi di era Presiden Jokowi inilah jalan-jalan dibangun gitu. Faktanya itu hanya terjadi pada jalan tol. Nah, jalan tol nanti kita akan harus kajian sendiri. Kepemilikannya bagaimana, penguasaannya bagaimana, terus dicatat di asetnya di mana. Yang real menurut PSAP dan dilakukan oleh laporan adalah jalan. Jalan kewenangan negara. Kalau pemerintah pusat ya jalan negara. Kalau ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten kota. Tapi kita mau fair ini ya, bahwa toh provinsi dan kabupaten juga dapat bantuan dari pusat. Itu anggap aja lah, itu prestasi pemerintah semua. Apa yang terjadi selama era Presiden Jokowi? Dan ini bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya, dikutip BPS. Jalan per akhir 2023, jadi data terkini baru ini, 550.735 km. Yang kalau jalan nasional, jalan negara itu cuma kurang lebih 4.800 nih. Ya sebagai perbandingan, Anda jalan tol itu kisaran 2.800, masih banyak jalan negara kan. Tetapi apa yang menarik, dia bertambah ketika Presiden Jokowi dilantik, lalu 31.000, baru 518.248. Berarti bertambahnya 32.487 km. Kalau secara persentase ini ke sini adalah 6,27%. Ya kurang setahun lagi ya. Tapi setahun ini berapa kira-kira nambahnya? Ya 1.000 km belum tentu. Karena ternyata nampaknya tidak terlalu ada kepedulian terhadap ini. Bandingkan dengan era SBY 10 tahun. Tambahannya 145.000. Presentasinya hampir 40. Utangnya lebih sedikit. Nah, itu kunci kita kan, diskusi kita kali ini. Dari mana? Utang tidak dipakai untuk jalan nih. Bukan tidak dipakai ya, dipakainya sedikit. Tidak di jalan. Sebenarnya ada data lain. Apa kelebihan era Presiden Jokowi dibandingkan sebelumnya dalam hal jalan, selain jalan tol? Ternyata jumlah jalan yang rusak berat bertambah lebih banyak di era Presiden Jokowi. Para pembelajar ekonomi bisa lihat di Twitter saya, tadi saya nggak sempat naruh. Dengan demikian, saya punya kesimpulan sederhana. Utang tidak terlalu signifikan berdampak pada penambahan aset pemerintah, khusus aset negara dalam hal ini ya. Khususnya aset tetap, nanti ada lagi tambahan penjelasan berikut grafik, aset investasi. Yang tetap kita sudah telusuri soal tanah, kita sudah telusuri soal jaringan irigasi, dan kita beri contoh ke fisik jalannya. Satu tambahan lagi, makanya tadi saya bilang 3 aspek, aset,
aspek pendapatan, aspek pertumbuhan ekonomi. Nah, di masing-masing ada beberapa indikator. Yang tambahan indikator untuk aset namanya aset investasi jangka panjang. Pemerintah itu melakukan investasi yang bersifat jangka panjang. Nah, itu aset kan dari sisi pemerintah. Jadi, ya siapa tahu berutangnya itu untuk investasi kan gitu, produktif. Ya kita lihat saja terhadap BUMN. Di tahun 2023, 2.927 memang naik. Tinggal dikurangi aja. Ini tambahannya berapa? Kurang lebih 200. Ini tambahannya 200. Ini tambahannya 150. Kan ini kelihatan. Nanti dikaitkan pada tahun itu tambahan utangnya berapa. Sehingga ini tambahannya tuh landai. Pernah naik pesat adalah pada tahun 2015. 2015 tuh naik pesat nih nilainya. Dari sini ke sini kan. Nah, hampir 2 kali lipat, 98,6%. Nah, jawabannya sama dengan aset tetap. Pada tahun itu terjadi revaluasi. Apa yang direvaluasi? Revaluasi, saya ulangi ya, revaluasi itu adalah menginventarisasi, menilai ulang. Saya tadi punya investasi di sebuah perusahaan. Investasinya 10 tahun yang lalu. Sudah 10 tahun, ya saham saya itu nilainya beda dong. Kan sesuai dengan harga saham. Nah, itu yang dilakukan. Dan karena ini dilakukan 2015, itu adalah hasil dari investasi pemerintah era-era sebelumnya. Benar nggak? Bukan era pemerintahan Presiden Jokowi. Ini bukan soal kita anti Presiden Jokowi, tapi penjelasan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, utang itu produktif. Dari sisi ini tidak ada. Ya ini memang naik, tapi ini naik yang sewajarnya. Naik yang biasa saja. Nggak ada naik karena utang yang diinvestasikan berlebihan. Jadi satu aspek kita tutup ya. Secara perbandingan utang dengan aset, tidak terjadi peningkatan aset secara signifikan. Bagaimana dengan pendapatan? Ya lebih gampang kan kalau pendapatan dibandingkan tadi, mungkin agak rumit. Pendapatannya tinggal digambar aja. Ini data pendapatan yang kita ambil dari realisasi APBN. Kecuali 2024 ini masih target. Dari tahun ke tahun ini realisasi. Kemudian kita, ini kebetulan saya buat presentasinya. Gampang banget bacanya. Apa yang kita dapat? Rata-rata kenaikan tahunan pendapatan negara di era Presiden Jokowi kalah tinggi dengan di era SBY. Atau kita pakai kumulatif 2005 sampai 2014, ya dilantik 2004 kan, Pak. Itu rata-rata naik per tahun pendapatan itu 15,34. Pernah dia naik sampai 40, 30-an, pernah naiknya hanya berapa persen gitu loh. Nah, sementara di era Presiden Jokowi sampai 2024 yang dianggap memenuhi target itu rata-ratanya 6,85%. Data ini bunyinya sederhana. Rata-rata kenaikan pendapatan di era Presiden Jokowi itu lebih lambat atau lebih rendah dibandingkan era Presiden SBY. Padahal tadi di awal kita sudah perlihatkan rata-rata kenaikan utangnya lebih banyak. Berarti kan utang di era Presiden Jokowi ini sampai saat ini belum membuktikan menambah laju kecepatan pendapatan, malah nurun. Nah, bukan berarti saya ingin mengatakan pendapatan turun loh ya. Kita sebagai belajar ekonomi harus paham, fokus pada persentase kenaikan. Pendapatannya naik, tapi laju kenaikannya, persentase kenaikannya itu menurun. Semacam itu penjelasannya ini. Nah, kalau kita sandingkan kan mudah banget. Yang biru ini utang, yang orange ini pendapatan. Saya kira kita tidak usah tahu ilmu ekonomi, lihat gambarnya ini naik juga, tapi ini naik lebih cepat. Posisi utang bertambah lebih cepat dibandingkan pendapatan. Maka kalau kita buat rasio utang dibandingkan dengan pendapatan. Jadi kalau di tahun waktu memulai 2014 itu posisi utang pemerintah di awal pemerintahan Presiden Jokowi dibandingkan dengan pendapatannya itu hanya 168%. Jadi ya 1,5 kali lipat dari pendapatan utangnya. Ya saya lupa ini mungkin di kisaran 1.500, yang ini 2.000 kalau tidak salah. Ini yang terakhir di tahun 2023 tadi, utangnya 8.145, pendapatannya hanya berapa? 2.789 triliun kalau tidak salah. Nah, kalau 2024 ini rencananya akan dapat 2.802, naik sedikit pendapatan. Tetapi utangnya kemungkinan besar 8.850, rasionya 315%. Jadi jumlah utang lebih dari 3 kali lipat pendapatan dalam setahun. Ya, bunyinya adalah kenaikan utang tidak mendorong kenaikan pendapatan. Itu.
Udah dapat dua kesimpulan kita nih. Lalu yang aspek ketiga, dan ini yang sebenarnya paling penting, karena sebenarnya aspek ketiga ini mencakup yang satu dua tadi. Satu dua tadi itu semacam pelengkap saja. Kalau benar utang itu produktif, apa yang terjadi pada suatu negara? Perekonomian akan tumbuh, produksi meningkat. Tadi seperti penjelasannya ya, penjelasannya benar, penjelasan ketika mau berutang itu benar. Ini mau dipakai untuk infrastruktur, untuk konektivitas, untuk SDM, ya toh, untuk daya saing. Kalau itu benar terwujud, maka produk domestik bruto sama dengan pendapatan nasional itu meningkat. Meningkat enggak? Meningkat, tetapi lajunya tidak sepesat laju kenaikan utang. Bahkan lebih ironisnya lagi, lajunya lebih lambat dibanding era pemerintahan SBY yang berutangnya lebih landai. SBY juga melakukan utang dan juga utangnya cenderung bertambah. Tetapi tambahannya itu lebih sedikit dibandingkan tambahan di era Presiden Jokowi. Nah, itu mudah banget ya melihatnya kan. Atau kalau digambar grafik, ini lebih simpel. Yang biru adalah pertumbuhan ekonomi, yang orange adalah pertumbuhan utang. Kita lihat sepintas saja. Dari 2015 sampai 2023, 2024 belum ya. Yang orange selalu di atas biru. Hanya tahun tadi mendekati, ini di atas masih. Pertumbuhan ekonomi 5,05%, pertumbuhan utang 5,29%. Tahun-tahun lain jauh di atasnya. Alasan COVID ya ini, ya sebenarnya kan belum COVID. Jangan sampai kasihan si COVID ini ya, sudah dituduh macam-macam, dia sudah mencelakakan kita, tapi tuduhan kepada dia melebihi daripada yang dia lakukan. Artinya utang tidak terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan rata-ratanya selama era Presiden Jokowi sampai sini itu adalah 4,13%. Era Presiden SBY 5,69%. Tentu kita kurangi faktor COVID, tetap saja tinggi itu rata-ratanya. Bagaimana mungkin ketika mengutangnya tidak heboh, pertumbuhan ekonominya bagus. Ketika ngutang makin heboh, pertumbuhan ekonominya lebih rendah. Nah, kemana tadi hasil infrastruktur, konektivitas, SDM? Boleh dong kita mempertanyakan bahwa ini mungkin terjadi sesuatu yang antara lain belanjanya tidak efektif. Nah, buat yang suka langsung kesimpulan, oh belanjanya dan pendapatannya dikorupsi, ya itu saya tidak bisa membuktikan. Tetapi yang penting belanja tidak efektifnya terbukti. Belanjanya tidak mendorong seperti yang dimaksud. Ini diperkuat lagi oleh ini. Yang ini justru argumen pemerintah. Bahwa kata pemerintah utang masih aman. Karena rasionya masih belum mencapai 60%. Oke, sementara jangan kita bantah dulu. Tetapi apa yang dibuktikan oleh angka itu? Artinya laju utang itu lebih cepat dari laju PDB. Kenapa? Karena dia naik. Gitu loh. Nah, ini gambarnya saya belum ada ya. Jadi maksudnya rasio 39, sebelumnya waktu memulai hanya 24,68, itu saya sederhanakan ya. Posisi utang dibagi produk domestik bruto. Misalnya tahun 2023 ini 38,9 kalau tidak salah, 39,8. Itu utangnya 8.143, PDB-nya 20.892, dipresentasi dapat angka kurang lebih 40-39, kita bisa memahami kalau dia naik ini tandanya adalah utang naik lebih cepat daripada nilai produk domestik bruto. Tetapi narasi kok soal aman, narasinya mestinya ini berarti utang tidak efektif dong. Ditambah dengan tadi, nah dua ini, ditambah dengan aset tadi. Jadi saya sangat sederhana menyimpulkannya bahwa narasi pemerintah di awal-awal periode pemerintahan pertama yang menjelaskan mereka perlu berutang karena pendapatan masih lebih sedikit dari belanja, padahal kebutuhan mendesak ada. Oh, kita terima. Kebutuhan mendesak itu terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, ditambah lagi yang lebih penting adalah kita ingin menjadi negara yang punya daya saing, yang ekonominya tumbuh, karena dengan tumbuh itu nanti utang bisa dibayar. Utang bisa dibayar, pendapatan meningkat, pendapatan pemerintah, pendapatan keseluruhan masyarakat meningkat. Fakta yang kita sodorkan selama hampir 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, semua itu tidak terjadi. Bukan berarti saya tidak mengatakan pendapatan negara tidak meningkat, meningkat.
tapi lebih landai dibandingkan sebelumnya dan lebih landai dari peningkatan utang. Oh, ekonomi kan tetap tumbuh, kita termasuk yang tinggi di dunia. Ya kita jangan bicara orang lain, kita bicara tentang diri kita sendiri. Bahwa sebelum ini justru lebih tinggi. Di zaman SBY lebih tinggi, padahal naikan utangnya lebih rendah. Bisa kan kita berpendapat, itu karena ada COVID. Loh COVID lagi, sebelum COVID kita sudah begitu. Dan kalau begitu, kalau ini sekarang juga masih COVID, berarti kita nggak sembuh dong dari COVID. Mana pernyataan kita sudah pulih ekonominya. Jadi saya mengajak para pembelajar ekonomi ini untuk lebih kritis saja kita. Dan ini mestinya harus dibicarakan oleh banyak orang, terutama DPR sebenarnya. Kita belajar ekonomi kan belajar saja. Posisi-posisi seperti itu saya ingin mengingatkan. Karena berutang sudah dilakukan. Dan siapapun setelahnya itu harus bertanggung jawab. Sebagaimana kalau saya mengajukan utang ke bank, disetujui, ya toh, meskipun ada jaminan. Bank nggak mau tahu, lu berhasil kagak usahanya, ya tetap harus bayar utangnya. Tidak ada perjanjiannya ini nanti kalau saya nggak berhasil, utangnya nggak usah saya bayar. Kecuali itu syariah murni ya. Ya tapi kan nggak ada yang melakukan, bank syariah pun tidak melakukan itu. Ada jaminan. Begitu juga dengan bunganya, ya. Kalau yang syariah mungkin dengan skema lain. Tetapi prinsipnya adalah cicilan utang jatuh tempo itu harus dibayar, kemudian bunga juga harus dibayar. Nah, dengan begitu kita dengan hasil yang seperti tadi, tetap saja beban ke depan akan bertambah. Nah, maka kita bisa membuat gambaran seperti ini. Bahwa pada tahun yang sudah terjadi 2023 ini, cicilan utang 624 triliun, bunganya 440. Di tahun 2024 naik, ini juga naik dan akan naik terus ke sana-sana. Dengan demikian, mau tadi hasilnya seperti apa, tahun ini dan tahun-tahun mendatang, beban utang itu sudah kita hadapi. Negara ini menghadapi, presidennya siapapun. Nah, itu juga bisa diukur dengan persentasi, di mana sebagian sudah hampir separuh, masih 40%. Dari pendapatan kita itu, seandainya kita tidak ngutang lagi, seandainya loh ya, itu habis kita bayarkan untuk bayar utang dengan bunganya. Karena itu jalan satu-satunya ya harus ngutang untuk membayar utang. Dengan demikian, saya ingin mengingatkan kita para pembelajar ekonomi ini, kita harus kaji lebih teliti bagaimana beban utang kita ini di masa-masa mendatang. Dan mestinya pemerintahan yang baru nanti tidak boleh mengulangi lagi strategi cara mengelola utang seperti yang sekarang ini. Oh, nggak usah diulangi saja. Ini kita sudah dapat beban. Kalau diteruskan, saya kira kita akan bangkrut. Ini saja tidak usah diteruskan kebijakannya. Itu pemerintahan Prabowo sudah harus berurusan dengan beban utang, dan utang yang semula direncanakan produktif ternyata tidak produktif. Saya bisa tambahkan, tadi kan aset, ada bahkan itu harus ditambahi lagi catatannya. Ada yang sudah jadi aset, tetapi tidak ada manfaatnya. Kita bisa nyebut Menara Kertajati, itu ada nilainya, nilai asetnya. Beberapa jalan tol, beberapa bandara. Bandara kan kita sudah lihat tuh, banyak bandara yang diperbaiki. Tapi sebenarnya bandara itu terlalu luas, tidak optimal sebenarnya kan. Kalau Anda masuk di sebuah bandara itu melewati bangunan-bangunan ruang kosong itu banyak sekali. Artinya secara output nilai bandara itu kan ada, meningkat. Secara aset dia meningkat, tapi tidak memiliki outcome, hasil berguna atau impact dan benefit yang berkepanjangan. Bukan berarti tidak ada, kecil. Nah, itu yang sedang dihadapi oleh pemerintahan yang akan datang ini. Mudah-mudahan saya sebagai pembelajar ekonomi berharap pengelolaan utang ini harus jauh lebih prudent, lebih hati-hati. Dan yang lebih penting, DPR yang baru juga harus lebih keras bersuara. Jadi tidak cukup hanya dengan informasi tentang utang berapa, tapi bagaimana risikonya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.